pitutuh subulana nang dalan-dalan. Niki dalam Al-Qur'an dawuh. Nomor 2, tiap-tiap orang Islam harus mempunyai sifat-sifat pribadi atau kepribadian Islam, mental Islam, yaitu al-hijrah, sifat hijrah. Hijrah dalam arti meninggalkan maksiat, meninggalkan tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa mengamalkan agama. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah. Hijrah yang paling utama itu hijrah yang mana, wahai ya Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi waktu ditanya, antahjura ma kariha rabbuk. Antahjura, hendaknya kamu meninggalkan ma kariha rabbuk, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi hijrah mempunyai dua makna. Hijrah dalam arti pindah tempat, pindah pekerjaan, pindah lapangan, itu hijrah. Di mana kita tidak bisa mengamalkan agama, ya, atau dihalangi menjalankan agama, wajib pindah, wajib hijrah. Wajib pindah tempat atau wajib pindah pekerjaan. Malah saya pernah ditanya, ini ada masalah, tapi saya jawab secara umum. Bagaimana orang yang mempunyai mata pencarian, yang bekerja dengan nyogok? Saya diterima menjadi bekerja di tempat itu karena saya nyogok sana sini, sampai saya akhirnya diterima menjadi orang yang bekerja di tempat itu. Penghasilan saya, gaji saya, selama saya menerima, selama bekerja itu hukumnya bagaimana? Nah, ini saya tidak bisa menjawab secara khusus, tapi secara umum. Pertama harus diketahui bahwa sogok itu apa? Uang sogok. Uang sogok yaitu uang yang diberikan tidak dengan semestinya. Uang yang diberikan untuk membela barang yang tidak benar. Mestinya dia tidak diangkat karena memang tidak cakap, tapi karena ada uang dia diterima. Loh, ini sogok. Tapi kalau memang dia semestinya diterima, atau menurut syarat-syarat dia sudah memenuhi, lalu kita memberi uang, itu hadiah namanya. Tetapi kalau membela barang yang sudah terang salah, minta dibela supaya menang, supaya benar, biarpun saya ngomong iki hadiah, tetap sogok. Biarpun lafalnya hadiah, tetap sogok. Jadi bedanya sogok itu dan hadiah, barang yang sudah menyimpang dari kebenaran, barang yang sudah tidak semestinya kok diterima, dimenangkan karena ini, lah itu sogok. Nah ya apa? Kalau memang engkau bekerja di satu tempat, kamu tidak bisa kecuali mesti makan barang haram, wajib hijrah. Kalau kamu mempunyai kepribadian Islam. Saya bekerja di sini, saben hari aku mesti mangan barang haram. Umpamane loh. Umpamane saya ngelamar pekerjaan. Pekerjaan tukang tadah barang curian. Umpamanya loh, ono badan, nggih,
Mun bodo barang kecoan, beli. Wala ba, ala apa yang nikah? Oke. Kan benar nak barang haram ni kegula. Kira barang kecoan beli dah orang ni. Pas kula tukang nyelundup, mana? Tukang nyelundup barang kecoan guys lagi. Neka man kula andi eman keislaman kula. Neka wajib hijrah. Wajib ngaleh pula. Wajib ambuh dari kelakuan senikah. Kula selak senikah. Selak. Agama kula tak bisa jalan ni guys. Jadi hijrah nikah maknanya dua. Nomor satu hijrah tempatnya. Hijrah dalam arti fisik. Dalam arti zahir. Yaitu pindah dari tempat bisa atau negara yang di tempat itu tidak bisa menjalankan agama dengan sempurna. Wajib Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ninggal Mekah entar ke Madinah. Kenapa sahabat? Mekah tak bebas. Ajaran Nabi agama tak boleh. Nah, nikah saya nombor satu. Nomor dua, hijrah dalam arti ma'nawi, dalam arti non fisik. Nikah saya buki Gusti Kanjeng Nabi kelak. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah? Qala antahjura ma kariha rabbuk. Kon kudu hijrah ninggal makariha bareng gedingi sing gedingi rabbuka pangeran. Jadi ninggal maksiat, ninggal pelanggaran, masalah terus kayak terona. Tapi kalau wajib hijrah artinya ninggal tak ngelampai. Yang kedua nikah sifat-sifat kepribadian Islam yang mutlak tidak boleh ditawar lagi. Kalau kita ingin disebut sebagai orang Islam, bukan mulutnya, bukan formnya, bukan lahirnya, tapi Islam mulai mulut sampai hati. Yang kedua, melatih dua nih, setong mujahadah, dua hijrah. Mujahadah dalam arti abta'aki ajalan agama, berjuang taat ke Allah, tinggal masalah sah, tinggal masalah sakit kabi korniyatah dalam jalan taat ke Allah kelap elakone nama si kelap kira ngapai dia sepu kok masing kau ketanggu lesah searah benteng tapi kau kita apa jangan isya marah mereka nyaman mujahadah ni merangin ke atas titik supaya dia kuat ngelampai taat. Pon ni taat dalam macam-macam napa boy pon. Pokok menajalan lagi perintah agama bengal lesah, bengal tak nyaman, bengal sakit. Mereka mujahadah. Pas nomor dua hijrah. Hijrah ni ke artinya ninggal kenangan atau berkelakuan seandainya berpaki agama kau tak jalan. Mon kau ngelakuan kelakuan agama kau tak bisa jalan. Apa yang kau tak bisa. Pasal kau tak bisa. Wajib hijrah. Wajib ngalih. Nikah hijrah. Atau hijrah dalam arti ninggal bareng seelarang di Allah. Sana jangan ku mecer kepingin. Masih kepingin. Kok masih tak endik. Masih sekolah 10 tahun tak tahu sandalan. Sahabat itu sandal masjid. Maka ada orang ngerobeng dari ya. Senikah. Kok masih 10 tahun kita tak tahu sandalan ngaji dia. Enggak. Nikah bentar sibik nikah. Enggak. Raja kayak sekalian. Enggak. Nikah bentar sibik nikah. Dan namun menang sampean, kenyamanan sampean hijrahnya. Bahwa tiap-tiap orang Islam, masing-masing orang Islam, laki maupun perempuan,
ada kewajiban-kewajiban, ada sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki tiap-tiap orang Islam. Tidak pandang bulu, tidak pandang pendidikan. Apakah dia orang awam, apakah dia intelek, orang yang terpelajar. Semua orang Islam, masing-masing satu persatu, supaya memiliki sifat-sifat pribadi, sifat-sifat kepribadian Islam, yaitu yang sudah saya terangkan. Satu, mujahadah. Harus mempunyai sifat mujahadah, itu artinya perjuangan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahidu yang dinamakan orang yang berjuang, orang yang mujahadah, orang yang melatih dirinya, orang yang melatih mentalnya, orang yang latihan rohani, ialah manjahada nafsahu, yang merangi awake dhewe, yang gagai awake dhewe, menguasai dirinya sendiri fi ta'atillah, di dalam berbakti kepada Allah. Ini satu yang sudah saya terangkan, mujahadah. Teman-teman untuk berusaha sungguh-sungguh. Banyak artinya mujahadah itu. Mujahadah, latihan rohani yang mujahadah. Mujahadah dalam arti berjuang, yang mujahadah. Atau mujahadah dalam arti manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Sapa sing mempeng, sing sregep, sing temenan, sing berjuang ngatasi awake dhewe, nggagahi awake dhewe, lanahdiyannahum subulana. Arep tak paringi hidayah, arep tak paringi pitutuh subulana nang dalan-dalan. Niki dalam Al-Qur'an dawuh. Nomor dua, tiap-tiap orang Islam harus mempunyai sifat-sifat pribadi atau kepribadian Islam, mental Islam, yaitu al-hijrah, sifat hijrah. Hijrah dalam arti meninggalkan maksiat, meninggalkan tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa mengamalkan agama. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah. Hijrah yang paling utama itu hijrah yang mana, wahai ya Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi waktu ditanya, antahjura ma kariha rabbuk. Antahjura, hendaknya kamu meninggalkan ma kariha rabbuk, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi hijrah mempunyai dua makna. Hijrah dalam arti pindah tempat, pindah pekerjaan, pindah lapangan, itu hijrah. Di mana kita tidak bisa mengamalkan agama, ya, atau dihalangi menjalankan agama, wajib pindah, wajib hijrah, wajib pindah tempat, atau wajib pindah pekerjaan. Malah saya pernah ditanya,
ini ada masalah, tapi saya jawab secara umum. Bagaimana orang yang mempunyai mata pencarian, yang bekerja dengan nyogok? Saya diterima menjadi bekerja di tempat itu karena saya nyogok sana sini, sampai saya akhirnya diterima menjadi orang yang bekerja di tempat itu. Penghasilan saya, gaji saya, selama saya menerima, selama bekerja itu hukumnya bagaimana? Nah, ini saya tidak bisa menjawab secara khusus, tapi secara umum. Pertama harus diketahui bahwa sogok itu apa? Uang sogok. Uang sogok yaitu uang yang diberikan tidak dengan semestinya. Uang yang diberikan untuk membela barang yang tidak benar. Mestinya dia tidak diangkat karena memang tidak cakap, tapi karena ada uang dia diterima. Loh, ini sogok. Tapi kalau memang dia semestinya diterima, atau menurut syarat-syarat dia sudah memenuhi, lalu kita memberi uang, itu hadiah namanya. Tetapi kalau membela barang yang sudah terang salah, minta dibela supaya menang, supaya benar, biarpun saya ngomong iki hadiah, tetap sogok. Biarpun lafalnya hadiah, tetap sogok. Jadi bedanya sogok itu dan hadiah, barang yang sudah menyimpang dari kebenaran, barang yang sudah tidak semestinya kok diterima, dimenangkan karena ini, lah itu sogok. Nah ya apa? Kalau memang engkau bekerja di satu tempat, kamu tidak bisa kecuali mesti makan barang haram, wajib hijrah. Kalau kamu mempunyai kepribadian Islam. Saya bekerja di sini, saben hari aku mesti mangan barang haram. Umpamane loh. Umpamane saya ngelamar pekerjaan. Pekerjaan tukang tadah barang curian. Umpamanya loh, ono badan, nggih. Mun barang kecokan, beli. Wala bang, ala apa yang nikah? Oke. Kan benar ngakat barang haram nih kagula. Kira barang kecoh ane beli dah orang nih. Pas kula tukang nyelundup, mana? Tukang nyelundup barang kecoan guys lagi. Nek kaman kula andi eman keislaman kula, neka wajib hijrah. Wajib ngaleh pula. Wajib ambuh dari kelakuan senikah. Pula selak senikah. Selak. Agama kau tak bisa jalan ni guys. Jadi hijrah nikah maknanya dua. Nomor satu hijrah tempatnya. Hijrah dalam arti fisik. Dalam arti zahir. Yaitu pindah dari tempat pisah atau negara. Yang di tempat itu tidak bisa menjalankan agama dengan sempurna, wajib kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ninggal Mekah entar ke Madinah. Napa sahabat Mekah tak bebas. Ajaran Nabi agama tak boleh. Nah, nikah saya nomor satu. Nomor dua, hijrah dalam arti maknawi, dalam arti non fisik. Nika saya buki Gusti Kanjeng Nabi kala ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah qala an tahjura ma kariha rabbuk. Kon kudu hijrah ninggal ma kariha bareng gedingi sing gedingi rabbuka pangeran. Dadi ninggal maksiat, ninggal pelanggaran, masalah terus lah. Tapi kalau wajib hijrah artinya nengkel tak ngelampai. Ini kedua nikah sifat-sifat kepribadian Islam yang mutlak
tidak boleh ditawar lagi. Kalau kita ingin disebut sebagai orang Islam, bukan mulutnya, bukan formnya, bukan lahirnya, tapi Islam mulai mulut sampai hati. Maka kedua, melatih dua nih, setong, mujahadah, dua hijrah. Mujahadah dalam arti abta'aki, ajalan agama, berjuang taat ke Allah, tinggal masalah tinggal masa sakit kabi korniatah dalam jalan taat ke Allah celap elakone nama si celap kira ngapain ini nggak sepu kok masing kok ketandu lesat searah benteng tapi kok kita apa jeng isya marah kenyaman mujahadah nih merangeng ke atas titik supaya dia kuat ngelampai taat. Pon ini taat dalam macam-macam napa boy pon. Pokok menajalan lagi perintah agama bengal lesoh, bengal tak nyaman, bengal sakit. Ini kamu mujahadah. Pas nomor 2 hijrah. Hijrah ini ke artinya ninggal kenangan atau berkelakuan seandainya berpagi agama kau tak jalan. Mohon kau ngelakukan kelakuan agama kau tak bisa jalan. Apa yang kau tak bisa. Pasal kau tak bisa. Wajib hijrah. Wajib ngalah. Nikah hijrah. Atau hijrah dalam arti ninggal bareng seelarang di Allah. Sana jangan ku mecer kepingin. Masih kepingin. Kok masih tak endik. Masih sekolah 10 tahun tak tahu sandalan. Sahabat itu sandal masjid. Maka ada orang ngerobeng dari ya. Senika. Kok masih 10 tahun kita tak sandalan ngaji dia. Enggak. Nikah bentar hibi nikah. Bentar. Enggak. Lara aja kayak sekalian. Enggak. Nikah bentar hibi nikah. Dan namun menang sampean, ini kenyamanan sampean hijrahnya. Hijrah. Antah jura ma dari harapku. Jiwa hijrah. Nikah nomor 2. Pas terakhir, nikah. Paling sekonek dituntut setiap orang Islam. Tak nampek orang bodoh, orang pintar. Tak nampek orang laki atau orang bini. Ini kesan nomor 3. Kepribadian Islam yang nomor 3 yaitu qu anfusakum wa ahlikum naro. Cara orang makan disebut mempunyai pertahanan home front artinya al-jabhah al-baitiyah. Dia di rumahnya harus berusaha, bukan saja dirinya, tapi istrinya, anaknya, pelayannya, menggoda pelayan tak bejeng, tak Islam, atau babuna tak bejeng. Mereka tuan rumah ini kata keneng, tak tahu berapa, kok lah bejeng, bitang bini mak besalan. Perkara tukang kebun tak bejeng, perkara tuan angon wedusku tak sembayang, perkara babuku, kuliku, pembantu rumah tangga ku ora sembayang, masa buduh, atau kok, saleh. Pasti harus jadi tanggungan, kudu penoro, kudu iusahaki. Jadi paman tenakan perah, tapi apa kok nih, kita orang masuk aja bisa melampai agama Islam. Juga tetangga sesemak. Mereka yang kita tuh. Jadi cara makan membentuk lingkungan Islam, membentuk unit yang terkecil daripada Islam. Lingkaran kecil, rumah tangga, Islam. Tetangga
Saya pecah tetangga ini kemen ukuran agama, ukuran agama. Mereka tak polo bungkuh ke kanan, tak polo bungkuh ke kacer, tak polo bungkuh ke adek, tak polo bungkuh ke budi. Mereka saya pecah tonggo tetangga. Niku ya apa supaya sakit tetapi nggak betul kena maksa loh ya. Maringi pituduh dat ngelampai agama. Nek Kristen utawa mboten niki kula niki nek ana wong Islam nggih kabeh diusahakno supaya kampung atau rumah tangga mriku merupakan masyarakat kecil daripada agama. Ini betul niki betul kena ditinggal niki. Mila di dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam satu sabda, coba ya, ini Kanjeng Nabi nyukani uker-uker, ya, secara komplit kewajiban-kewajiban sing kula terangaken wau. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amarani Rabbi bitis'in. Aku diperintah karo pangeranku bitis'in songo. Kok perintah sangat bi Gusti Allah. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Nomor setong takut dari Allah secara diam-diam maupun secara di muka umum. Takut kepada Tuhan baik sendirian maupun di muka umum. Ada setahun. Wa kalimatul adli fil ghadabi war ridha. Perintah Tuhan yang nomor 2 kepada saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat yang adil, baik waktu marah maupun waktu senang. Senajan reng-moreng tak kena nyimpang dari keadilan. Dekik pola nareng-moreng pas meninggalkan kebenaran dan keadilan, tak kengeng. Baik waktu senang puas ataupun waktu marah, tetap yang menjadikan kesederhanaan keliwat sukit, keliwat marah, tengah-tengah. Ini kan, kok perintah tengah-tengah itu. Nomor 4, wa an asila man qata'an. Saya diberi perintah nyambung orang yang medot saya. Nyambung orang yang medot hubungan dengan saya. Nomor 5, wa'u'ti man haramani. Dan saya memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada saya. Memberi kepada orang yang menghalangi kepada saya. Orang jadi tak tahu diberi kok, tapi pada satu waktu ya saya karena perlu beri itu orang itu. Ya, macam diberi cak jadi tak tahu beri kan. Nah, itu kan kok beri dia orang saya tak tahu beri kan kok nikah kayak guna. Gusti Kanjeng Nabi kok perintah ada iya kok. Wa'afu amman walamani. Wa'afu lan nyepuro memaafkan orang yang aniaya nang aku. Orang saya zalim kok ya senajan menurut agama cara makasih Masya Allah tiap-tiap kesalahan mereka kena ngebeles boleh tampileng menurut agama oleh boleh tampileng dan oleh kejahatan beles kejahatan sepada itu waktu itu nampeleng, tak neng narca tak boleh, ngotem tak boleh, kau tu pada.
Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi masalah tampeleng tahnya pora. Pak adame, jadi pencurna 'ala Allah. La etagung Allah lah. Nah, jadi senajan engkau menurut agama oleh abeles, tapi engkau nyepora. Ini keperintah Allah dan engkau. Ini kebenaran Nabi. Wa ayyakuna sumti fikra. Coba ini bayangkan, kepribadian Islam itu ini tergambar di dalam 9 perintah Tuhan kepada Nabi. Nih, bagaimana kita kalau ingin meningkatkan sifat-sifat kita sebagai orang Islam, setengah orang ini, sifat kepribadian Islam tergambar di sini. Jadi supaya tak lupa. Nomor 1, takut kepada Allah baik sendiri maupun di muka umum. 2, berusaha memegang kalimat kata-kata yang adil baik waktu marah maupun waktu senang, waktu lega. Nomor 3, sederhana, cukupan antara melarat di hoki. Odik sederhana, odik tak talabos hoki, tak talabos melarat. Itu sedengi. Kocak sedeng ni kata apa ada lagi. Mon orang yang dibian, ini sedeng ni kan lemak sedeng. Tapi mon anak anduan, ini 15 sedeng. Mon mana bini na telok, mana lagi. Pas anak selekor, mana. Angki 100 sedeng ini kan. Jadi ucap sedeng ini kan relatif idafi, tak ada. Tergantung kepada orang. Tapi ini kan al-qasdu bainal faqri wal ghina. Sedengan, irit, sederhana di dalam waktu susah maupun sugih. Nomor 4, menghubungi orang yang memutuskan hubungan. 5, memberi orang yang tidak pernah memberi kepada saya. 6, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Nomor 7, kalau saya diem itu artinya berpikir. Nah, ini bener ngelamun, bener tafakur. Wa ayyakuna sumti fikran wa nutqi zikran, dan engkau meracaca zikran, zikir artinya baik. Saya membicarakan dengan Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Menaca-aca sebener atau bener. Tapi menengane kita tafakur nih gitu. Jadi menenge selalu berpikir, merenung, bertafakur kepada Allah atau tafakur kepada masalah-masalah yang bermanfaat. Ya. Kalau bicara yang bersifat zikir, bersifat ingat. Wa nazari ibrah, dan penglihatan saya adalah menarik pelajaran. Kalau orang memiliki 9 ini, dialah orang yang telah memiliki kepribadian Islam yang paripurna, yang komplit, yang sempurna. Koneka sisa atau ada tengah apa